Kalau begini feedback enggak suara saya? Enggak kelihatannya ya. Oke. Kalian saya pakai dua mic, satu yang saya pegang dan satu yang saya pakai untuk Zoom. Baik. Kalau di Zoom tidak, Pak, tidak feedback. Tidak ya? Oke, baik. Iya, terima kasih. Kita akan belajar frasa selanjutnya hari ini. Frasanya apa? Yaitu Jitro. Ya. Ada yang pernah dengar Jitro? Namanya Jitro? Siapa Jitro? Mertuanya Mose. Oke. Frasa yang ke-17 kali ini ya akan judulnya dari Jitro, yaitu tentang mertua Mose. Ini frasa yang ke-17, bagaimana Jitro memberikan nasihat untuk Mose ya, tentang apa titah yang dia terima yang diberikan oleh Buros, tolong di mute ya. Oke. Ya, jadi ini bacaan kita selama sepekan. Kalau kita berbicara tentang Yitro, di situ memuat tentang hubungan perjanjian khusus dengan Bapa Yahweh. Ya. Jadi si Mose dipanggil oleh mertuanya, diberikan nasihat bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya. Nasihat dari mertua yang baik, yaitu Yitro. Nah, ini akan kita baca selama sepekan. Topik kita, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah, dari Torahnya dari kitab Keluaran, Keluaran pasal 18 sampai pasal yang ke-20, juga Yesaya 6 sampai Yesaya pasal 9, dari Matius 19, yaitu dari Besora. Nah, ini topiknya sudah ada semuanya. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah selama sepekan. Nanti Sabat depan kita akan berganti topik frasa lagi. Ya. Nah, sedikit tentang nasihat Yitro. Saya tidak membahas nasihat Yitro. Jadi Yitro ini kita sudah tahu ya. Yitro orang mana? Orang Midian. Ya. Kalau kita lihat bahwa ini tempat larinya keturah ke arah timur. Jadi dari Yitro ini memberikan nasihat bahwa ketika kamu mencari pemimpin kelompok, carilah pemimpin-pemimpin yang tidak mau menerima suap. Ya. Itu yang disampaikan oleh Yitro, mertua Mose. Ya. Carilah laki-laki yang tangguh, carilah laki-laki yang takut akan Bapa Yahweh untuk menjadi seorang pemimpin yang tidak mau menerima suap, tidak mau korup. Nah, itu pesan dari Yitro. Nah, Yitro ini kalau dilihat ada hubungannya tadi dengan keturah, dia tinggal di daerah timur, dan ini juga ada hubungannya dengan orang Majus dari timur. Tapi kita tidak bahas ini. Nah, kita akan lihat tentang satu topik, yaitu 10 perintah. Nah, kalau kita bicara 10 perintah dari kitab Semot pasal 20 ayat 1 sampai 17, ya. Kita semua sudah hafal ya, perintah ini tiap hari kita baca sehari 3 kali dalam tefilah. Karena di dalam tefilah tidak ada permintaan ya. Kalau permintaan taruh di bagian akhir. Nah, Semot pasal 20 ayat 1 sampai 17. Silakan Pak Frans. Akulah Yahweh Tuhanmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada generasi yang ketiga, dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Nah, perhatikan ayat 4 ya. Yahweh Elohim adalah Elohim yang apa? Yang cemburu. Ketika kalimat cemburu berarti ini berbicara tentang apa? Pasangan. Seorang yang sedang menjalin satu hubungan, ataupun yang sudah berkeluarga,
Kalau salah satu pasangannya nyeleweng pasti cemburu. Tuhan juga, Bapak Yahweh juga seperti itu. Ya. Dia memberikan peringatan kepada orang Israel bahwa Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak. Makanya bapak-bapak jangan coba membuat kesalahan sama anak-anaknya. Jadilah contoh yang baik. Jadi generasi yang ketiga dan keempat dari apa? Orang-orang yang apa di sini? Membenci. Orang yang membenci Bapak Yahweh, ya, orang yang membenci nama Yahweh, dia akan berurusan langsung dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Bapak Yahweh langsung. Ya, dibilang itu satu kesalahan dan aku akan membalas kesalahan mereka. Nah, di ayat yang ketiga, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, Bapak Ibu. Nah, ayat yang ketiga ini, kalau kita melihat kitab lain ya, dari saudara kita yang lain, ini sudah ada yang diganti. Di situ tuliskan bahwa jangan menyembah berhala. Setahu saya yang saya baca bahwa ayat ini dirubah pada tahun 325 Masehi atau masuk abad keempat ya. Di Konstantinopel, tepatnya di Turki sana. Nah, jadi ini diganti ayat yang ketiga, jangan membuat berhala. Sehingga umat terkecoh, banyak yang membuat patung. Kenapa? Karena ayat ini diganti pada abad keempat oleh sekelompok orang yang kalau nggak salah yang sering dipanggil menjadi bapak-bapak gereja. Ya. Oke, berikutnya. Tapi saya tidak bahas itu. Next. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, nah, Bapak Yahweh yang melakukan kebaikan kepada setiap orang, kepada mereka yang apa? Mengasihi nama Yahweh dan kepada mereka yang memelihara apa? Misfot, memelihara Torah, memelihara perintah, ya. Perintah siapa? Perintah Bapak Yahweh langsung. Nah, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, dengan kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Nah, di dalam teks sebenarnya Bapak Ibu, ternyata ini bukan kesia-siaan, tetapi di situ dikatakan lotisa. Ya. Jangan membawa nama Yahweh sembarangan. Ya. Termasuk menyebut untuk hal yang sia-sia. Membawa nama Yahweh sembarangan apa? Untuk ngerumpi, untuk membicarakan orang, ya, untuk menjatuhkan orang dan lain sebagainya, untuk bersumpah palsu. Bahkan saya membaca, yang saya baca, kalau kita ke kamar mandi pun di toilet pun minta maaf. Ketika sedang membuang sesuatu, kita tidak boleh memanggil namanya di tempat yang seperti itu. Ya. Itu salah satu bahwa kita tidak boleh membawa nama Yahweh dengan sembarangan. Ya. Untuk hal yang sia-sia. Yang berikutnya, apa? Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Ayat 8. Ayat berikutnya. Silakan Pak Frans. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaan. 6 hari. Terus? Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Ya. Setiap pekerjaan yang kau lakukan, baik kau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lagi umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Ya. Terus? Next. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Ya, jadi di dalam 10 perintah ini sudah jelas. Kalau kita melakukan satu saja dosa atau pelanggar dalam 10 perintah, ini yang saya amati, ini nanti akan berantai, akan menuju ke yang lain. Mungkin satu,
Ada yang berzina, nanti ada keinginan untuk membunuh, untuk mengingini dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melakukan satu dari 10 perintah ini, satu kesalahan saja, nanti akibatnya akan berantai ke yang lainnya. Dan itu yang saya amati bukan sekali 2 kali. Hampir semua orang seperti itu. Nah, kita kembali ke ayat 7. Ya, kita akan lihat. Tekan ini, ayat angka 7-nya. Ya, Semot pasal 20 ayat yang ke-7. Pak Fran bisa baca ini? Ya. Zakor et yom hasabat lekatso. Perhatikan kata zakor, Bapak Ibu. Kata zakor ini sebetulnya kalau kita gali, ini seperti halnya berzakor atau berzikir. Zikir mengingat, ya. Ingatlah dan kuduskanlah. Nah, kenapa di sini zakor et, ya, strip ini menjadi satu tanda, ya, peringatan untuk kita bahwa ingatlah Alef dan Tau, ingatlah Bapa Yahweh, ingatlah Yesua, ya. Makanya Yesua berkata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi ingatlah, ketika engkau ingat nama Yahweh, ketika engkau mengingat Yesua, berarti seharusnya engkau mengingat tentang hari Sabat dan engkau harus menguduskan. Amin. Nah, jadi kita saudara berbicara Yesua, berbicara nama Yahweh, berarti harus mengerjakan Sabat dan menguduskan hari Sabat. Ini penting. Ini penting. Nah, apakah perintah ini untuk bangsa-bangsa? Nah, bangsa-bangsa yang sudah dientenkan, yang mau dientenkan kepada pokok anggur itu, ya harus sadar diri. Ya. Karena kita sebagai bangsa-bangsa bukan hidup dari ranting, tetapi dari pokok, dari akar, yaitu apa? Israel. Di Israel ada apa? Ada Torah. Kita hidup dari Torah. Jadi sekali lagi, kalau kita mengingat Zakor et, mengingat Yahweh, mengingat Yesua, berarti kita harus mengerjakan Sabat dan menguduskannya. Siap? Nah, kayaknya ini masih ada yang berat. Kurang lebih transliterasinya seperti ini. Next, kita akan melihat tentang Sabat. Ya, tadi ingatlah hari Sabat dan untuk menguduskannya. Jadi sudah memanggil nama Yahweh, sudah memanggil Yesua HaMasiah, percaya pada Yesua HaMasiah, tetapi belum bersabat. Ya, wah ini apalagi? Ya kan? Sudah memanggil nama yang benar, tetapi masih memungkiri hari Sabat. Next, kita lihat Sabat. Ini sebagai peringatan kepada kita semuanya, agar kita benar sungguh-sungguh, kalau kita sudah merasa dan kita sudah dientenkan pada pokok anggur itu, maka kita harus sadar diri, ya, bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa akar. Ya. Makanya kita harus kembali ke akar Ibrani. Keluaran, ya, atau Semot pasal 31 ayat 15. Nah, silakan Pak Frans. 6 hari lamanya pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari ke-7 yaitu Sabat adalah penghentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Yeah. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu haruslah ia mati. Mati di? Nah, ini pasti pikiran saudara sudah, wah, kalau nggak Sabat berarti saya dibunuh nih sama Pak Andre ini kan? Bukan begitu. Next. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Sebab orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah dia dihukum mati. Iya, yang melakukan pekerjaan di hari Sabat pastilah dia apa? Dihukum mati. Bapak Ibu mau menerima hukuman mati enggak? Tidak, saya enggak mau. Nah, dari sini mungkin saudara berpikir, terus bagaimana kalau saya bekerja di bawah instansi, korporasi tertentu? Nah, karena kita masih hidup di bangsa Indonesia masih seperti ini, ya, kalau ada kesempatan kita mengerjakan Sabat, KRF Sabat atau Habdalah, kerjakan, ya kan? Kerjakan, karena kita sadar. Seperti halnya Naaman, ya. Naaman memberitahu kepada Elisa,
Elisa, saya minta keringanan karena saya bekerja mengabdi kepada Tuanku. Ya. Izinkan saya ketika aku mengawal Tuanku, ya, ketika dia sedang beribadah, izinkan satu pengawal. Inilah posisi bangsa-bangsa. Ketika kita sudah tahu bisa mengerjakannya, kita harus kerjakan. Tapi kalau memang kita masih di bawah instansi atau di bawah kekuasaan tertentu, ya kalau saya bilang bahasa kasarnya, masih hidup di bawah ketiak orang, ya kita harus tunduk juga. Tapi kalau kita ada kesempatan, kita bisa erep sabat, ikut erep sabat. Ya, kita bisa habdalah, ikut habdalah yang sudah mengadakan habdalah. Tapi saran saya, kalau nggak bisa sabat, ikutlah erep sabat. Tapi kalau bisa semuanya, kerjakan semua. Erep sabat, dan habdalah. Nah, next. Nah, Work may be done for 6 days, but the second day is a Sabbath of complete rest, holy to the Lord. Whoever does work on the Sabbath shall surely die. The first 6 days shall work be done, but on the seventh day is a Sabbath of solemn rest, holy to the Lord. Whosoever does any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. apa ini artinya, Pak? Yang tidak bersahabat mati. Yang tidak bersahabat mati. Ini juga yang tidak bersahabat akan mati. Ada orang bilang begini, Pak, sabat itu tidak harus hari Sabtu, bisa hari lain. Hitungan dari mana? Ada ya teman yang merayakan sabatnya itu hari Rabu. Aneh-aneh lagi, masa sabatnya Yom Revi? Nggak betul lagi. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi yang tidak merayakan sabat akan mati. Dalam versi Hebrew. Ya. Bu Yemima. Ini Bu Yemima yang mana ini? Halo, Pak. Ya. Ini Bu Yemima Laskar Hamasiah ya. Iya benar, Pak. Ya, bisa ini baca ini? Sudah berani? Belum berani, Pak. Oke, Maaf, siap, Pak. nggak apa-apa. Ya. Saya akan baca biar lebih cepat karena materinya agak panjang. Seset yamim ya aseh melakah ya. Perhatikan kata melakah. Uvayom ini berasal dari kata yom atau hari. Hasefi'i ini berasal dari kata 7. Hasefi'i sabaton. Nah, perhatikan ada kata sabat dan sabaton. Kodes la Yahweh. Seset yamim ye aseh melakah uvayom hasefi'i sabaton kad. Kodes la Yahweh. Kol ha oseh melakah beyom ha sabat. Mod yumat. Nah, kita akan lihat yang di blok-blok merah ini ada kata mod yumat, artinya mati. Yang tidak merayakan sabat akan mati. Coba lihat. Next. Kurang lebih seperti ini. Ya, transliterasinya. Yang tidak merayakan sabat akan mengalami mod yumat. Ya. Jadi ketika sesuatu diulang-ulang, pengajaran diulang-ulang, maka tertanam dalam otak kita, dalam hidup kita, maka kita akan menjadi hafal. Oke, kita akan lihat. Coba kita lihat ini. Sebelumnya, ini Uveyom, ini hari ya, Uveyom. Hari Hasyefi'i, yang ke-7, sabat. Coba lihat ini, Vin. Ya. Hasyefi'i berasal dari kata Shebi'i, artinya 7, yang ke-7 ya. Terus nah, di hari yang ke-7 heaven gembira sekali, puncak kegembiraan itu di hari yang ke-7 ya. Next. Maksudnya adalah nomor urutan bilangan 1 sampai yang ke-7. Di angka yang ke-7 adalah hari berbahagia. Amin. Hari bersukacita, hari beristirahat. Amin.
Ya, di hari yang ketujuh kita di sini semuanya berbahagia, bersukacita. Setelah Apoda Sabat, kita ada bercerita, kita ngobrol, saling membangun. Amin. Nah, kita bersukacita. Ini adalah hari Sabat di hari yang ketujuh. Next. Yang berikutnya, Syabat ini. Supaya Bapak Ibu benar-benar hafal ketika ngomong Sabat. Nah, kata Sabat di situ ada dua, yaitu bisa juga Syabaton. Ya. Makanya tadi di situ di dalam teks Ibrani dituliskan Sabat, Sabaton. Nah, apa bedanya Pak Sabat dengan Sabaton? Ini Sabat, ya, itu biasa diperingati setiap pekan. Ya, seperti ini itu Sabat, ya, Sabat biasa, Sabat pekanan, Sabat bulanan. Nah, kalau Sabaton adalah Sabat besar, ya, Sabat tahunan. Ini apa? Peniupan Nafiri. Terus ini Hari Tabernakel sama dengan apa? Apa yang bikin ini? Nah, Sukot, perayaan Tabernakel. Jadi Sabaton adalah perayaan yang diperingati setahunan, ya, perayaan besar, ya, tahunan. Yaitu peniupan Nafiri, Pesak. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Pesak, ya. Dan hari raya yang bersamaan, ya, Pesak, roti tidak berapi dan buah sulung. Ya, ini waktunya bersamaan. Ya. Enggak, berdekatan. 3 hari berturut. Nah, di sini kita akan merayakannya. Kita kemarin sudah merayakan dan nanti mendekati akhir tahun juga kita akan merayakannya lagi. Bersukacita ya kalau kita merayakan, ya. Jadi 6 hari melakukan pekerjaan dan dalam hari ketujuh ada Sabat. Nah, ini Sabaton sudah tadi. Coba klik lagi ini, Vin, supaya lebih jelas. Ya, Sabaton, Sabat bulanan, Sabat mingguan, dan lain sebagainya. Sifat katanya non maskulin. Nah, Sabaton itu kudus bagi Yahweh. Jadi Sabaton adalah hari yang kudus bagi Bapa Yahweh. Nah, ini teks Asyah, to do fashion. Nah, apa ini? Apa, Pak? Berpakaian. Kerja. Next. Berpenampilan yang apa, Pak? Ya, jadi artinya bahwa pada saat itu yang boleh atau yang harus dikerjakan, ya, mengerjakan, kelari menempunan, berdandan untuk merayakan Sabat, berdandan yang terbaik, ya. Seperti halnya sekarang Bapak Ibu, saya lihat semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, ya kan, semuanya penuh dengan aura kemuliaan, ya. Membuat sesuatu yang bisa dinikmati, ya, baik itu makanan, ya, baik itu penampilan yang terbaik, ya. Next. Berikutnya, melakah. Nah, apa ini melakah? Bukan melangkah, ya, tapi melakah. Apa ini, Pak? Occupation, work, atau business. Bekerja. Ya kan? Jadi pada saat Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan. Baik mereka punya jabatan dan sebagainya, tinggalkan. Ya. Nggak boleh bekerja. Yang punya perusahaan, ada urusan bisnis, diberhentikan. Dan saya percaya suatu saat nanti semua yang ada di Kehilat Rafaya, baik yang ada di tempat ini dan yang ada di Zoom, nanti akan menjadi owner perusahaan. Amin. Akan punya perusahaan besar. Amin. Supaya apa? Supaya bisa mendidik karyawannya untuk bersabat. Ya. Haleluya. Bagian berikutnya, next. Jadi semua melakukan melakah dalam hari Sabat itu. Perhatikan, kata mod. Nah, ini ingat baik-baik Bapak Ibu, ketika ada kata mod, berasal dari kata mem, wow, dan tau. Kata ini diulangi, ya, diulang 2 kali, mod, yumat, dalam ayat ini, sehingga ini menunjukkan suatu hal yang pasti
dan pasti terjadi. Sehingga dalam bahasa Inggris diterjemahkan seperti ini. Apa Pak? He shall surely. Dia akan sungguh-sungguh, tentu saja akan melakukannya. Jadi Bapak Yahweh nggak main-main. Dia ngomongnya sungguh-sungguh. Hati-hati yang tidak merayakan Sabat dan Sabaton, maka dia akan mengalami maut yumat. Ya. Berikutnya, kata yumat. Yumat. Yod dan yod artinya tangan, ya, lengan ya, sorry, tangan, bukan telapak tangan ya. Kalau telapak tangan ini menunjuk pada huruf kaf, tapi yod ini lengan ya. Tangan. Terus dari waw artinya pasak. Yod dan pasak. Terus ada kata mut. Jadi apa maunya di situ kita lihat dalam Strong Bible Hebrew 4191. Kata mut artinya apa? Kill, mati. Ya. Akan berurusan langsung dengan tangan Bapak Yahweh. Ya, akan mati. Kira-kira ngeri enggak kalau seperti ini? Artinya ya, ini mati, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Bisa membunuh, dibunuh. Ya. Kata nekro, mengalami kematian prematur. Ya. Coba kembali. Perhatikan, ya. Di sini di Hebrew 4191 ada kata to di prematur. Jadi dia mengalami mati prematur, ya. Nekro ini nekros ya, seperti orang mati sebelah. Dia destroy. Dia kill. Pasti orang itu akan mengalami kematian. Hati-hati. Ini bukan satu ancaman, tapi peringatan untuk orang percaya. Bangsa Israel. Untuk orang yang sudah menempel pada pokok anggur yang benar. Jangan main-main dengan hari Sabat. Karena sudah jadi satu peringatan. Artinya bahwa tangan kita akan dipasak. Sehingga apa? Mati prematur. Tidak memiliki hikmat. Tidak bisa bergerak. Atau tidak leluasa bergerak lalu mati. Orang seperti ini contohnya apa? Orang yang stroke. Itu. Hati-hati orang kalau tidak bersabar. Karena tadi ayat yang sudah dikatakan Zakor ingatlah alef dan tau. Ya. Tentunya kalau kita sudah mengingat alef tau, kita sudah mengingat Sabat, kita sudah kita harus memutuskan hari Sabat, dan kita juga harus merubah pola makan kita. Supaya apa? Supaya tidak ini. Supaya kita tidak mati. Artinya, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, yaitu pekerjaan-pekerjaan kita, usaha, bisnis, semua jenis usaha dan pekerjaan kita akan menjadi mati prematur. Mati sebelum waktunya. Umur manusia berapa? Ya, itu menurut Mazmur. Sebelum itu 120. Jadi umur manusia sebetulnya bisa 120 tahun kalau dia taat. Kalau dia tidak taat, maka ya jangankan umur 70, mencapai umur 60 saja sudah repot. Bener enggak? Makanya tadi di awal di tidur kita, ketika dia tua masih berbuah kuat dan segar. Kalau kita mengingat alef tau, ketika kita mengingat Yahweh dan Yeshua, kita belajar Torah. Nah, jadi kita tidak akan mati prematur. Berikutnya, selain mati prematur, dia tidak akan bertumbuh dan tidak berkembang. Dia tidak akan menghasilkan buah. Kalau tidak mengingat hari Sabat, kalau tidak menguduskan hari Sabat. Tidak akan maksimal hasilnya. Tetap ada hasil mungkin, tetapi hasilnya tidak maksimal. Stagnan, ya. Maju enggak, mundur enggak, ya. Jadi hidup segar, mati tak mau. Mandek atau berhenti total pun bisa.
tidak memiliki hikmat, tidak ada gairah atau terobosan yang baru di dalam hidup orang itu. Kalau tidak mengerjakan sabat. Nah, tidak ada pelanggan baru ini yang punya usaha. Makanya kita tahu ya, ada saudara kita dulu yang melupakan sabat, apa yang terjadi. Dan akhirnya sekarang sudah kembali meninggalkan sabat, meninggalkan Bapak Yahweh. Demi apa? Demi mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru. Ada yang seperti itu. Makanya kalau saudara nanti menjadi owner entah restoran, entah perusahaan apa, ketika sabat berhenti. Saya salut di Medan ini ada satu orang, orangnya sudah tua, ya. Dia bekerja, dia bilang sama bosnya, dia bilang sama tokeknya kalau orang Medan bilang, tokek, bos, bisa nggak kalau hari ya tokek kan tuh orang sini bilang, hah? Toke. Ya toge, toge ya. Oke lah, daripada salah bos lah ya. Ya, dia bilang pada bosnya, saya bisa nggak kalau hari Sabat, hari Sabtu saya berhenti, saya ganti hari Minggu. Dan bosnya mengizinkan. Sampai sekarang orang itu kalau hari Sabat berhenti, hari Minggu bekerja. Saya bilang Bapak sudah melawan arus luar biasa. Ya memang seperti itu. Kalau bosnya mengizinkan, kan nggak masalah, ya. Jadi kalau saudara nanti jadi bos, ya hari Sabat harus libur. Ya. Amin. Kita kan sudah jadi bos semua di sini. Haleluya. Lalu orang itu akan mati dan gagal total. Ya. Saya tidak perlu cerita tentang hal ini, ya, karena baik mati rohani ataupun bisa juga mati orangnya, usahanya bisa mati total, bisa berhenti total. Orang punya usaha, karena kata mati ini nanti kita akan ke sana. Jadi bisa mati secara fisik, ya juga bisa mati secara rohani. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan hanya mati fisik atau tubuh kita yang mati, bukan hanya itu. Akan tetapi apa yang dikerjakan kita, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, itu yumat akan tidak mengalami keberhasilan. Nah ini kan ngeri. Iya kalau langsung mati orangnya ya kan, kalau langsung mati langsung dikubur enak. Tapi kalau coba misalkan usaha ini tidak berhasil, ya usaha ini kok sepi dan sebagainya. Sementara sebetulnya situasi ramai tapi kok sepi. Kenapa? Ini hati-hati. Mungkin saudara melupakan sabat. Akibatnya, ini akibat apa? Akibat dosa Adam, maka semua manusia yang hidup akan mengalami kematian fisik tubuh. Jadi orang yang langsung mati secara fisik, ya orang yang mati secara fisik, ya orang berdosa pasti akan mati. Nah, tapi kalau ada yang tidak bersahabat dan langsung mati secara fisik langsung dikuburkan, bersyukur ya tidak mengalami kesusahan. Tapi kalau kita sudah tahu bersabat, terus kita langgar, kita tidak mengerjakannya, hati-hati. Hati-hati. Akan berurusan dengan tangan Bapak Yahweh langsung. Kecuali orang pilihan Bapak Yahweh itu Henok dan Elia, mereka diangkat. Nah, jadi 6 hari kita melakukan pekerjaan dan dalam hari ke-7 ada sabat-sabaton kudus bagi Yahweh. Semua melakukan melakah, yang melakukan melakah atau pekerjaan pada hari itu, dia tentu saja akan mati. Apa yang dikerjakan tangannya tidak akan mendapatkan keberhasilan, akan mandul. Ya. Mungkin sudah susah-susah, sudah capek-capek ya bekerja, tapi tidak mendapatkan hasil. Makanya kalau hari Sabat berhenti. Seperti saudara kita yang bekerja di dinas perhubungan pada hari Sabat berhenti. Kenapa? Pasti diberkati Bapak Yahweh. Nah, kesimpulannya bahwa hari Sabat adalah hari ke-7 dalam setiap minggu atau pekan. Sedangkan Sabaton di sini adalah Sabat tahunan, yaitu hari raya tahunan. Yang pertama Pesak, tanggal 14 Nisan nanti. Hari raya roti tidak beragi, tanggal 15 sampai tanggal 21 Nisan. Hari raya buah sulung tanggal 16 Nisan. Jadi ini hari raya berturut-turut kita 3
14, 15, 16. Tanggal 6 Siwan ada Safuot atau yang namanya turunnya Torah. Terus hari raya peniupan Nafiri tanggal 1 Tishri. Hari raya pendamaian 10 Tishri. Hari raya pondok daun atau hari raya tabernakel. Ya. Itu tanggal 15 sampai tanggal 22 Tishri. Nah, ini kita akan peringati semuanya karena kita yang merasa sudah dientenkan pada pokok anggur yang benar, maka kita harus mengerjakan ini. Gak usah pusing dengan apa kata orang. Sok ke Yahudi-Yahudian, sok ke Israel-Israelan, biarin aja. Karena iman kita berasal dari sana, ya kan? Iman kita bukan berasal dari Roma, bukan berasal dari Yunani. Jadi Sabat itu maksudnya Sabat yang mana aja, ya. Dan mengapa Sabat itu tidak boleh melakukan melakukan? Jadi inilah Sabat-Sabat yang harus kita kerjakan. Sabat pekanan, saya sudah rutin ibadah Sabat tiap hari Sabat. Terus 7 hari raya juga kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, bila kita tidak merayakan Sabat, tangan kita dipasak sehingga kita mati prematur. Nah, ini bisnis usaha saudara tidak akan mendapatkan keberhasilan. Bro sudah paham ini? Orang tidak bersabat kalau dia berusaha bisnis, ini akan dialami, Bu. Mati prematur, tidak berkembang usahanya, tidak maksimal, mandek, ya, gagal total, atau tidak ada pelanggan yang baru. Seperti itu. Kalau sudah tahu Sabat, ya jangan coba-coba dilanggar. Baik, bagian berikutnya. Mengapa sampai Bapak Yahweh berfirman seperti itu? Karena ada ayat yang berikutnya di ayat yang ke-16. Tolong. Keluaran 31, Sem 31 ayat 16. Silakan baca Pak Frans. Lu kan sudah siap mic, berarti sudah siap. Ya. Bu Rosinta. Iya, Pak. Silakan. Wesam ru Ya. bene Yisrael Ya. et hasabat Ya. la asot. Lasot, ya. Wesamru bene Israel et hasabat la asot. Ya, ini. Kurang lebih transliternya seperti masih ada ternyata, Bu. Terus Sebentar, Pak. Et hasabat led yang di bawah kan, Pak? iya, di bawah. Terus Et hasabat ledorotam berit olam. Et hasabat ledorotam berit olam. Ya. Berit ini artinya perjanjian. Olam, perjanjian kekal, ya. Jadi yang melawan perjanjian kekal, ya pasti dia akan mengalami kematian. Karena ini perjanjian kekal Bapak Yahweh. Ya. Jadi sehingga hari Sabat adalah covenant, ya. Sabat sebagai covenant atau perjanjian antara Bapak Yahweh dengan manusia, ya. Perjanjian yang kekal yang dibuat oleh Bapak Yahweh, abadi selama-lamanya. Jadi perjanjian Sabat itu adalah perjanjian kekal. Kalau kita ngecek dalam kitab suci, di situ ada 6 perjanjian kekal. Salah satunya Sabat, ya. Terus perjanjian kekal apalagi yang indah-indah itu, yang sering dilihat indah sekali? Pelangi, perjanjian Nuh, ya. Brit Milah atau sunat juga masuk juga perjanjian kekal. Masih ada lagi yang lain. Jadi Sabat adalah perjanjian kekal. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan Sabat, berarti sedang mengerjakan perjanjian kekal, bukan perjanjian ecek-ecek. Nah, ini bukti kita sebagai mempelai
yang setia pada perjanjian, yaitu dengan mentaati dan melakukan sabat. Jadi kalau saudara pengen diberkati, pengen sukses, ya, pengen hidup benar, kerjakan sabat. Jangan lupakan sabat. Kalau yang mau main-main ya silahkan. Urusan Anda bukan dengan saya, tetapi dengan Bapa Yahweh. Ya. Salah satu bukti kalau kita setia dengan Tuhan kita adalah kita mengerjakan sabat. Ya. Kalau yang sabatnya putus-putus, sabatnya nggak jelas, ya berarti dia memang bukan orang yang dipilih. Nah, bila manusia tidak melakukan sabat, maka manusia ini adalah manusia yang apa? Ingkar. Manusia yang tidak setia. Nah, tidak setia kepada apa? Kepada perjanjian, ya, kepada covenant, alliance, ya. Tidak percaya kepada perjanjian, tidak setia kepada perjanjian. Nah, dengan Bapa Yahweh. Ini ngeri. Manusia ingkar, manusia tidak setia kepada perjanjian, pada covenant dengan Bapa Yahweh yang kekal, abadi dan selamanya. Itu namanya manusia sombong. Jadi ini adalah satu perbuatan apa? Selingkuh. Menyembah berhala ini perbuatan selingkuh yang dilakukan manusia. Itulah sebabnya manusia yang demikian ini kitab suci katakan disamakan dengan wanita pelacur. Ya, kan ngeri. Mau saudara disamakan dengan wanita pelacur? Saya nggak mau. Maka dari itu ayo kita menjadi kehilat yang setia untuk mengerjakan sabat. Kalau yang lain tidak mengerjakan sabat, biarkan saja, jangan ikutan yang lain. Kita punya patokan yang kekal, yaitu Torah, perintah Bapa Yahweh. Jadi jangan kita menjadi mempelai yang suka ini, yang suka selingkuh, ya, yang suka gonta-ganti pasangan. Itu bukan orang yang setia kepada Bapa Yahweh. Tapi saya percaya yang di Kehilat Rapaya dan semua yang ada di Zoom adalah umat-umat yang setia. Amin. Haleluya. Oh, Mima keluar. Kesimpulannya bahwa hari-hari Sabat adalah perjanjian kekal, perjanjian abadi selamanya antara Bapa Yahweh dengan manusia. Bila manusia tidak merayakan hari-hari Sabat, berarti manusia mengingkari perjanjian kekal. Dan itu artinya tidak setia memelihara perjanjian, dan itu adalah tindakan selingkuh, menyeleweng. Kitab suci mengajarkan manusia secara demikian adalah disamakan dengan wanita pelacur. Kalau manusia mengerjakan ini, berarti tidak bedanya dengan perempuan pelacur. Ya, maka kita bersyukur karena kita dibawa ke tempat ini, kita dibawa pada hari Sabat, kita diambil dari pokok zaitun liar, anggur liar, ya, yang ada di tempat lain, dari kandang-kandang lain, kita dikumpulkan untuk kita belajar Torah. Maka saya ulang dari Semot 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, hari-hari Sabat, dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Pak, saya ini kan orang Indonesia, bukan orang Israel. Nah, sekarang kitabmu dari mana? Ya, kitab saudara dari mana? Kitab cetakan Roma kah atau kitab Torah? Kalau kitab saudara adalah tanah, ya, berarti saudara harus mengerjakan ini. Saudara masuk dalam umat perjanjian. Ya. Kita orang yang masuk dalam keluarga Abraham. Kalau kita masuk dalam keluarga Abraham, kita mau menjadi Gerim Sedek atau menjadi bangsa yang bangsa-bangsa yang benar, yang benar-benar menjadi, kita punya identitas keyehudian. Ayo kita menjadi Gerim Sedek, ya, mengerjakan perjanjian kekal. Nah, bagian terakhir, Wesamru bene Israel et hasabat la asot et hasabat ledorotam berit olam. Sekali lagi, ini adalah perjanjian kekal. Jadi kalau bilang Sabat itu bukan hari Sabtu, berarti dia sudah mengganti perjanjian kekal. Itu adalah pekerjaan Satan.
Nah, perjanjian kekal, karena sabat adalah perjanjian kekal. Bila tidak merayakan sabat, artinya mengingkari perjanjian kekal Bapa Yahweh dan manusia. Itu sebabnya Bapa Yahweh menghukum manusia. Hukuman atas yang dikerjakan tangannya yaitu yumat, tidak berhasil, akan mengalami kematian, nekros, ya, atau mati sebelah, hidup segar mati tak mau. Ya. Usaha kelihatan berjalan, tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian, dan saya percaya kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Bapak Yahweh untuk menjadi masuk dalam perjanjian yang kekal. Haleluya. Mari kita berdoa.